Kerja di kantor apa di mana?
Aku nggak salah ya, aku diundang. Benar kok Bu ya. Nggak salah Bu. Ini nama-nama yang hadir di sini adalah rekomendasi dari Pak Direktur dan Pak Dirjen dan Bu Dewi pastinya. Kami kan hanya pelaksana di sini, memenuhi arahan dari pimpinan kami semua karena kami adalah staf yang baik hati. Dan rajin menampung. Tapi kayaknya yang paling penting rekomendasi Bu Lita. Tapi ada juga yang suka main layangan itu. Iya ini. Yang suka main layangan. Terus nggak ngajak-ngajak. Untung itu yang suka ngompori main layangan nggak saya undang Pak di sini. Daripada nanti ngomporin lagi tuh. Bahaya itu. Bahaya. Pak Samsul ini posisi di Jakarta kok nggak hadir ya? Posisi di Jakarta beliau. Oh Pak Samsul di Jakarta? Tapi tadi sih sudah di-share sama teman, ada surat edaran Menpan RB sudah bisa untuk perjalanan dinas. Tapi perlu dipilih kota-kotanya yang tidak hitam atau merah. Nah kan sudah diputuskan ke Bali kan, Bu Lita? Iya. Sorong Pak itu nggak merah. Oh Sorong ya, hijau atau ya. Kemarin tuh udah dapat 107 kabupaten yang hijau. Tapi di yang di Jayapura itu di Gunung Bintang itu juga hijau. Saya kebetulan DPL Bu. Saya kebetulan DPL di Pulau Kecil. Oh iya Bu Inaka itu luar biasa. Zona hijau itu Bu. Oh itu zona hijau ya Bu. Nah berarti kita punya guide satu Bu Lita. Sudah ada Bu Inaka ini. Nanti sudahlah serahkan semuanya ke Bu Inaka. Waduh. Nanti pasukannya dikerahkan tuh yang di sana itu. Tapi kalau di sana kan pasti bisa main layangan loh Pak. Anginnya kenceng kalau dekat laut ya. Betul. Saya tuh hanya ingin memfasilitasi kayak Pak Gatot, Pak Mayong itu hobinya main layangan Bu. Jadi mungkin dulu kurang puas main layangan. Masa kecil kurang bahagia ya. Pak Mayong itu kalau main layangan pakai sepeda Bu. Iya, itu layangannya. Biar cepat. Goes sambil. Biar cepat naik. Diikat itu di sepeda. Kalau Mbak Lita main layangan di atas genteng Bu. Oh iya. Biar cepat naiknya. Bu, saya main layangannya online Bu, layangan online saya. Tadi Mbak lihat Pak Lilik masuk. Ya ada tadi Pak Lilik. Jadi Bapak Ibu di sini tuh dikumpulkan kemarin itu Bu Dewi mendapat arahannya Bu Dewi ya. Mungkin bisa kita prolong sambil menunggu Bapak. Jadi nanti Bapak masuk tinggal melanjutkan saja. Sudah jam. Cari panjang kan. Mana? Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Oh, ya, jadi singkat aja ya, Mbak Lita ya Bapak Ibu. Ini jaringannya drop saya sebentar. Enggak Bu, termonitor dengan bagus kok. Tapi udah di sini sudah bagus Bu. Jadi Bapak dan Ibu ini terkait dengan pembicaraan Pak Idam, Pak Dirjen dengan Pak Direktur bahwa Pak Dirjen meminta ke Pak Direktur untuk menyiapkan modul pelatihan case based learning atau problem based learning dan project based learning untuk berbagai macam mata kuliah. Misalnya tipika saja untuk social science, humaniora science agro,
engineering atau medical atau health. Kemudian Pak Dirjen juga memintakan untuk dikumpulkan PIKA perguruan tinggi top 5 yang negeri dan swasta. Kemudian sebagai tim pengembang, jadi dibentuk untuk tim pengembang. Kemudian model-model kolaborasi, learning based daring, project based lintas departemen, bahkan untuk lintas PT perlu didorong melalui bantuan atau hibah-hibah kecil atau kompetisi untuk stock taking best practice. Ini adalah dalam rangka untuk perbaikan di semester depan. Jadi itu sebetulnya sih pokok yang nanti bahasan yang akan disampaikan oleh Pak Direktur. Mungkin itu yang Mbak Rita ya. Nah, memang tim-tim ini semua yang terlibat pada siang hari ini adalah sesuai dengan arahan Pak Direktur. Hanya memang kami menggabungkan beberapa dari tim Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan juga terkait untuk tim penyusunan kurikulum. Mungkin itu sih Bapak Ibu. Mbak Rita, Pak Direktur belum diingatkan kembali. Sepertinya sih acaranya yang tadi saya ikuti sudah selesai dengan Bapak. Mbak Rita. Samut. Iya Bu, saya ingatkan Bapak kembali sebentar. Udah selesai sih acaranya tadi saya juga ikut live. Ya, oke. Bentar. Atau mungkin Bapak sholat. WA-nya Bu Dewi di mana ya? WA-nya Bu Dewi. Apa kabar Pak Lili? Pak Gatot, pripun kabare? Alhamdulillah baik Pak. Aduh, malah mandek. Sehat, J? Amin, amin ya. Amin. Suwe banget ra ketemu. Iya, Pak. J. Kok monggo saya manut saja ini. Videonya Pak Lili putus-putus Pak. Freeze. Mengikuti dulu. Pak Lili kok nggak berubah ya Pak Gatot ya? Iya nih. Ya. Pak Lili kok awet 6 yo. Oh, jamune. Jamune maksudnya Pak. Jamune apa Pak? Ya, cocok. Bapak Ibu ini sepertinya Pak Aris masih dengan DAAD sekarang. Jadi iya jam 1 benar Mbak. Saya juga diundang DAAD ini belum masuk jam. Benar-benar jam 1 ada DAAD tapi sebentar mungkin Bapak buka aja. Ya. Study online learning that are provided by university in overseas. This is the one thing. And the second
one. Mobility program is Bapak sudah gabung tapi masih bicara di sebelah. so that means it give a chance to our students to what we call it exchange to international have the international experience. So two of us is the concept of Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Pak Thomas. So they can take the subject from the overseas by online learning. Yeah, that's a really good thing, and I think we should stress that thing so that we contribute to that by delivering such seminars. Now I'm diving a bit into practicalities now because I think that we have perfectly synced already. At the moment, how is the working moment? Bu, mungkin kita bisa mulai dulu, Bu, diskusi kita sambil nunggu Bapak, Bu Dewi. Tadi sepertinya masih lama. Ya, kayak Bapak masih lama karena Bapak mimpin. Iya, bisa dimulai dulu kali, Bu ya. Mungkin gimana? Bapak dan Ibu, kita mulai dulu ya. Cuma mungkin apa nih Mbak Lita, karena ini terkait dengan mungkin lebih banyak dengan daring. Baik, saya izin ya Bu. Baik, Assalamualaikum Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sebelumnya, ini tadinya Pak Aris akan bergabung bersama kita, tapi karena sepertinya beliau saat ini masih dengan DAAD, jadi sekitar 2 minggu lalu Pak Dirjen itu menghubungi Pak Aris karena terkait untuk program penyediaan modul. Kan sekarang kan pembelajaran daring itu suatu keharusan sekarang Pak, mau tidak mau. Kami pun juga sudah melakukan pelatihan dengan cukup masif kepada dosen-dosen, tetapi memang untuk beberapa mata kuliah selama ini kan kalau istilahnya Bu Suning itu belum outcome based ya, belum outcome based untuk pembelajaran yang sekarang diselenggarakan. Jadi Pak Nizam itu berharap di kesempatan semester depan ini menjadi kesempatan buat perguruan tinggi yang bagus, yang top 5 lah, yang dengan mutu konten, mutu materi yang sudah dipunya bisa di-share ke PT-PT lain, bisa diakses untuk dimanfaatkan oleh perguruan tinggi yang lain. Jadi sebetulnya di SPADA sendiri, Bapak Ibu pengantarnya, di SPADA sendiri kan kami juga sudah ada beberapa mata kuliah atau konten online yang konten terbuka yang bisa diakses oleh perguruan tinggi. Tapi menurut Pak Dirjen ada beberapa yang mestinya kita punya kayak generiknya, jadi yang bisa dimanfaatkan oleh perguruan tinggi lain, tapi mata kuliahnya itu istilahnya itu kata Bapak ini mata kuliah yang generik, tapi untuk bidang-bidang tertentu. Jadi ada berapa bidang? Ada social science, humaniora, science, agro, engineering, dan medical health. Nah, di sini harapannya nanti bisa disusun model-model kolaboratif learning yang berbasiskan daring, berdasarkan dari yang menjadi acuannya modul-modul yang akan dikembangkan oleh kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Gitu sih Bapak Ibu untuk pengantarnya pertemuan kita siang hari ini. Jadi mungkin kita perlu memetakan dulu untuk mata kuliah apa yang kira-kira bisa dimanfaatkan, seperti untuk social science, mata kuliah apa yang bisa kita pasang modulnya yang nanti bisa menjadi dasar ketika si dosen atau mahasiswa dari kampus lain itu untuk mengimplementasikan problem based learning. Karena kan tidak semua kampus itu memiliki istilahnya materi atau penguasaan yang cukup baik untuk bidang-bidang tertentu. Apalagi dilaksanakan secara daring itu juga tantangan buat dosen-dosen untuk mempersiapkannya. Jadi kita ini istilahnya membantu mempersiapkan bahan-bahan yang bisa mereka pakai, kemudian mereka akan kembangkan sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi menggunakan istilahnya modul pelatihan case-based learning atau problem-based learning
dan project based learning. Jadi kan semuanya yang Bapak Ibu sudah laksanakan selama ini, tapi mungkin dipindahkan dalam bentuk modul yang bisa diakses. Jadi nanti mungkin akan ditaruh di Spada modul-modulnya itu, dan kurang lebih bisa yang diharapkan Pak Nizam tadi yang untuk case based learning, problem based learning itu bisa diimplementasikan di sana dengan menggunakan modul yang dikembangkan oleh kementerian, oleh Dirjen Dikti sebagai pegangannya mereka untuk mereka berjalan. Gitu sih Bapak Ibu. Mungkin ada komentar atau ada masukan terkait ini. Sudah sangat terbuka sekali karena ini kan sifatnya sangat implementatif sekali Bapak Ibu, dan kami di Dikti sendiri juga karena kami kami kan bukan pelaku di sini, jadi Bapak Ibu dosen yang lebih mengerti model seperti apa yang harusnya kita siapkan, yang itu nanti bisa dimanfaatkan, digunakan oleh dosen-dosen yang lain untuk dilaksanakan di kampusnya di semester depan. Begitu Bapak Ibu. Boleh. Silakan, mungkin Mbak Bu Rita. Suning. Silakan Bu Suning. Mohon maaf, mungkin Pak usul karena tersirat langsung tadi bahwa kita punya mata kuliah MKWU. Jadi mungkin dari beberapa mata kuliah itu bisa diambil dari MKWU itu karena nanti mungkin peserta kebutuhan yang akses akan banyak. Jadi mungkin di antara apakah itu Pancasila atau kewarganegaraan atau bahasa Indonesia itu yang mungkin nanti dipilih ya. Kemudian dari UGM sendiri nanti mungkin saya izin ke Pak Mayong, mungkin mata kuliah transformasi digital jadi Pak Mayong nanti bisa kita pecah menjadi dua. Yang satu yaitu terkait dengan computational thinking dan programming. Kemudian yang kedua kaitannya dengan critical thinking dan proses transformasi digital di berbagai bidang. Jadi sementara sih itu yang dari kami usulkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Suning. Mungkin dari sisi untuk yang agro di sini ada perwakilan dari agro ya, kalau nggak salah kemarin tuh ada. Prof Lili. Prof Lili ya, silakan Prof Lili, ada komentar Prof? Yeah. Halo. Halo, iya. Nyuwun sewu nih, suaranya rada hilang-hilang. Oh, gimana? Jadi kan contekanku hilang. Jadi ya Prof Lili, jadi kan Pak Nizam itu, Pak Dirjen itu meminta kami mempersiapkan modul pelatihan case based learning atau problem based learning, tapi untuk beberapa macam mata kuliah. Tapi sudah dibuat tipikal saja, jadi ada social science, humaniora, sains, agro, engineering, medical atau health. Nah, nanti apa yang kita kembangkan ini akan menjadi istilahnya, kalau saya sih nyebutnya modul generik karena akan dipakai oleh perguruan tinggi lain. Nanti masalah mereka akan mengembangkan dari apa yang kita punya atau yang kita punya itu menjadi rujukan mereka saja, ya it's up to them gitu. Kita serahkan ke masing-masing perguruan tinggi. Paling tidak itikatnya adalah kita tidak membiarkan mereka yang baru terjun ke masa-masa COVID ini, pembelajaran daring ini, karena memang salah satu yang ingin kita capai kan untuk pembelajarannya itu adalah outcome based yang tadi disampaikan oleh Bu Suning beberapa kali juga. Jadi harapannya di situ ketika melakukan pembelajaran daring, berbasis daring, perguruan tinggi itu bisa melaksanakan itu. Tapi untuk perguruan tinggi yang mohon maaf yang dengan kapasitas, infrastruktur, kualitas yang masih minim, tentunya akan kesulitan untuk mereka membuat itu gitu, Pak. Yeah. Jadi diharapkan dari top perguruan tinggi pilihan yang termasuk UGM, ITB, kita undang di sini untuk membantu itu. Seperti itu Pak Lili. Jadi mungkin dari agro, mungkin memang kemarin sudah di-mention untuk mengundang Bapak. Jadi kemungkinan dari agro kita akan minta UGM untuk membantu menyiapkan kira-kira modul pelatihan
modul pelatihannya seperti apa yang akan dikembangkan oleh teman-teman di Agro yang bisa nanti dipasang di Spada untuk diakses oleh perguruan tinggi lain. Gitu, Oke, Pak. oke. Terima kasih. Jadi mungkin sedikit saja kami karena ini baru pertama kali kami mendengar terkait dengan rencana program ini. Jadi hasil dari keputusan Forum Pendidikan Tinggi Pertanian, dan karena pertanian itu kebetulan luas sekali, jadi lingkupnya dari hulu sampai hilir, sehingga kalau tadi diharapkan ini akan menjadi general modul, ini nanti kita akan berusaha untuk mengambil satu topik yang bisa bisa dijadikan contoh atau bisa dijadikan ya referensi lah untuk teman-teman di perguruan tinggi yang lainnya, sehingga kami nanti akan kalau tadi diharapkan kita bisa memberikan semacam case atau hal-hal yang kaitannya dengan bidang pertanian secara umum, tentunya apa yang paling tidak kami nanti akan mengacu pada kesepakatan Forum Pendidikan Tinggi Bidang Pertanian dan Teknologi Pertanian. Kebetulan saya di Teknologi Pertanian. Jadi kira-kira hal yang akan kita kembangkan yang kaitannya dengan program ini seperti itu, Ibu. Jadi temanya, kalau temanya apakah bebas sih Pak, kalau tema kita kita tidak mengunci tema, hanya kemarin pesannya Pak Dirjen itu ya tadi kita ada ada social science, humaniora, science, agro, engineering, dan medical. Jadi kita ada 6 tema. Mungkin dari Pak Lili mengembangkan yang untuk teknologi pertanian, ya monggo. Jadi itu akan menjadi istilahnya stock taking best practice yang kita punya gitu Pak. Siap. Jadi perguruan tinggi ketika milih, aduh aku mau mengembangin ini tapi aku nggak tahu harus kemana gitu kan. Jadi ada gitu. Maksudnya Pak Lili ada, nanti tak sodorin Pak Lilinya. Ini ada gitu. Siap. Bu Lita. Berarti dalam ya menambahkan yang disampaikan Bu Suning dan Pak Lili ya. Monggo Pak Mayong. Jadi begini, kalau kita sepakati bersama, ini berarti mata kuliah yang akan kita kembangkan atau kita sajikan itu diusahakan adalah mata kuliah yang bersifat dasar. Betul. Jadi jangan yang advance, jangan yang minat prodi atau minat apa gitu ya. Jangan spesifik lah. Jangan terlalu spesifik, satu itu. Nah, kemudian yang kedua, mata kuliah tersebut harus dapat disajikan dengan metode tadi problem based, case based, project based, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau misalnya itu Bapak Ibu sekalian disepakati dan itu memang cocok seperti apa yang dikehendaki oleh Pak Dirjen dan Pak Direktur, mungkin masing-masing dari kita bisa mulai mengidentifikasi kira-kira mata kuliah apa yang mungkin bisa dicantolkan di situ, terus juga dikembangkan untuk bisa dinaikkan ke Spada. Mungkin gitu ya Bu Lita ya? Ya. Pak Bu Lita, Bapak ya. sudah gabung. Oh, Bapak alhamdulillah. Bapak bicara dulu. Ya, Pak Aris, Bapak mohon izin melaporkan Pak, tadi sudah kita mulai sebentar diskusinya tadi. Jadi saya sampaikan bahwa pertemuan ini kan terkait dengan ada permintaan dari Pak Dirjen untuk kita membuat stock taking best experience untuk mata kuliah yang sudah dispesifik, ada 6 bidang mata kuliah. Berarti Bapak Ibu tim di sini akan membuat modul-modul generik ya Pak ya, yang bisa ditarik oleh perguruan tinggi lain untuk entah itu nanti mereka mengambil mentah-mentah diimplementasikan atau hanya untuk menjadi rujukan mereka ketika mereka akan mengembangkan mata kuliahnya. Demikian Bapak, tadi sudah ada dari Bu Suning sudah menyampaikan bahwa akan UGM akan menyumbangkan mata kuliah transformasi digital ya Bu Suning ya.
Kemudian ada Pak Lili dari untuk bidang agro, beliau akan insya Allah mengembangkan untuk teknologi pertanian. Kemudian sudah disepakati bahwa mata kuliah yang akan dikembangkan adalah modul-modul yang dikembangkan adalah modul-modul yang dapat dimanfaatkan untuk mata kuliah jenisnya untuk mata kuliah dasar. Jadi belum yang sifatnya menjurus kejuruan atau spesialisasi gitu Pak Aris. Ya. Oke, jadi terima kasih ini tim yang sudah bergabung dengan kita. Jadi memang arahan dari Pak Dirjen setelah mendapat arahan dari Mas Menteri ini segera untuk menyusun modul untuk ini ya pelatihan nanti case-based learning ataupun problem-based learning ya dan juga project-based learning berdasarkan tadi topik-topik yang tadi sudah disebutkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kita undang sebagai tim ahli yang untuk menyusun modul problem-based learning dan juga yang tadi disebutkan semuanya. Jadi ini mohon bantuan Bapak Ibu, kira-kira targetnya kapan dan bagaimana mekanisme teknisnya untuk menyusun modul ini. Mungkin kami persilakan Bapak Ibu yang sudah bergabung baik dari UGM, dari ITB, dari UI, dari yang lain ya untuk modul pelatihan untuk case-based learning ataupun PBL ataupun project-based learning. Harapannya memang sebetulnya Pak Dirjen minta bisa membuat arahan sesuai dengan yang ini, tapi tampaknya beliau dengan Mas Menteri diundang Pak Menhan ya untuk siang hari ini sehingga tidak bisa hadir. Nanti mudah-mudahan agak siang setelah selesai dari Menhan bisa bergabung dengan kita. Bapak Ibu tim ada usulan ataupun saran bagaimana nanti mekanismenya dan kira-kira kapan bisa selesai dan nanti Bu Yulita dan Bu Dewi bisa menyusun timeline sehingga bisa selesai tepat waktu. Kami persilakan kalau ada masukan dan saran dari tim, anggota tim. Pak Baskara? Ya, ada Bu Suning, ada Pak Lili, ada Pak Selamat. Silakan monggo supaya nanti bisa kita susun timeline ya. Ada Pak Gatot, ada Pak Edi dan lain-lain. Kami persilakan. Ya, untuk Bu Suning dulu ya. Pak Baskara dulu. Tadi UGM sudah ada ya. Pak Baskara dulu. Baik, saya mau ini selamat siang ya saya Baskara, Pak Aris. Ya, monggo silakan. Saya mau konfirmasi dulu. Ini yang akan kita buat apakah satu tim ini akan membuat beberapa modul sekaligus atau perwakilan-perwakilan di dalam tim ini, setiap anggota tim nanti mengusulkan modul-modul yang ada atau bagaimana gitu ya. Jadi sebetulnya kalau ide pertama kita mengundang Bapak Ibu itu adalah nanti ini sebagai tim penyusun. Jadi misalnya dari UGM digabung dengan UI, dari ini menyusun modul PBL apa ya untuk nama ininya apa. Kemudian yang lain nanti membentuk tim lagi yang sudah kita undang ini untuk problem-based learning apa gitu ya. Jadi itu Pak, bukan individual tapi nanti yang sudah kita undang itu membentuk grup-grup gitu ya, sepakat ya. Sepakat bersama misalnya Pak Lili ya pertanian nanti dengan siapa ya, agro misalnya gitu. Kira-kira begitu Pak. Kira-kira begitu. Kecuali kalau ada usulan jadi modulnya nanti bukan atas nama perguruan tinggi Bapak Ibu, tapi modulnya itu atas nama Dikti. Ya, atas nama tim. Atas nama tim. Mungkin dibuat itu aja Mbak Lita sambil timeline atau jadwal atau grup yang bisa ditayangkan langsung. Kalau nanti setelah diskusi, ya. Dan nanti tinggal diisi nama-namanya. Ya, Mas Agus bisa di-share screen kali ya? Ini siapa yang bantu? Agus atau Mbak Ica? Share screen aja, kita buka Excel-nya. Berarti ini harapannya September bisa diagung gitu, Prof. Aris? September ini. Ya, September awal. Saya ikut Bu Suning aja.
Ya, ikut di transformasi digital. Sudah tinggal rekaman. Kalau targetnya September, sepertinya lebih baik kita mengoptimalkan dari yang sudah ada saja mungkin. Ya, yang sudah ada. Masing-masing, kemudian nanti kita kolaborasikan. Gitu. Ya. Kemudian kalau bisa kan nanti kan Agustus selesai kan gitu. Yeah. Kita bikin dari minggu pakai mingguan aja Mas. Agus minggu pertama, sekarang masuk minggu kedua Juli kan. Jadi kegiatan dulu, aktivitas dulu Mas Agus. Aktivitas. Tapi Pancasila atau kewarganegaraan penting, mumpung ada Bu Widi. Iya. Terus minggu sekarang minggu keberapa nih? Sekarang sudah minggu kedua Juli. Minggu ketiga. Maksudnya dikasih Juli, terus bawahnya minggu 2, minggu 3, minggu 4, Agustus, minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Gitu, Mas. Nah. 2, 3, 4. Bawahnya 2. Bisa komentar, izin. Enggak, Pak. Silakan, Pak. Ya, monggo, silakan, Pak. Iya, tadi saya kepikiran kalau namanya memang ini artinya akan ada suatu modul yang dikembangkan atas nama Dikti, itu memang mungkin bisa terdiri dari beberapa wakil dari perguruan tinggi ya, beberapa perguruan tinggi yang ada di tim ini. Nah, cuma kalau namanya ini memang mata kuliah yang akan digunakan oleh perguruan tinggi lain dan mata kuliah itu masuk dalam kurikulumnya, nah mungkin saya ada usul bagaimana juga kalau kita menambah dengan ya istilahnya dosen yang memang menguasai substansi dari materi atau modul yang mau dikembangkan ini. Jadi misalkan tentunya tadi misalkan dari agro. Nah, mungkin meskipun sudah ada Pak Lili, tapi mungkin bisa aja kalau mau ditambahkan dosen dari IPB misalkan yang juga bisa menambahkan supaya modul ini bisa istilahnya applicable untuk semua ini. Iya betul Pak, setuju Pak Gatot. Jadi intinya kan gini kan, kita ini kan rencananya untuk menyiapkan modul pelatihan case based learning atau problem based learning dan juga project based learning untuk berbagai macam mata kuliah kan gitu ya. Jadi mungkin kita katakanlah nanti yang kelompok social science itu kita bentuk aja timnya siapa aja gitu ya untuk social science. Terus misalnya untuk humaniora itu siapa yang akan menyusun, sains siapa, agro misalnya Pak Lili, Prof Lili sama siapa aja. Nanti Pak Lili ada rekomendasi nama nanti kita masukkan ya untuk agro. Untuk engineering siapa, untuk yang kesehatan medical siapa kan gitu. Nanti setelah ketemu nanti itu baru disusun rencana kerjanya gitu. Jadi saya kira itu Pak. Ya. Jadi nanti intinya adalah ini adalah tim pengembang gitu Pak ya, tim pengembang. Jadi katakanlah yang social science itu siapa saja, yang humaniora siapa, yang sains siapa, yang agro siapa, yang teknik siapa, yang kesehatan siapa gitu. Kira-kira ini ya mungkin ini tambahan juga Prof Aris. Jadi kalau namanya tadi mungkin juga nanti mungkin tim ini bisa ditambah dengan yang istilahnya pakar di substansi. Nah, karena ini nanti modul ini akan istilahnya kembangkan atau di-deliver dalam bentuk istilahnya materi atau modul daring ya. Nah, ini mungkin juga perlu di dalam tim ini yang mungkin bisa mendampingi masing-masing kelompok tadi untuk mengemas sebagai satu modul yang benar-benar bisa di-deliver dalam bentuk daring. Karena mungkin bisa saja tadi anggota yang pakar-pakar di bidang substansinya ini mungkin mengemasnya di dalam bentuk daringnya ini yang mungkin belum pengalaman. Nah, ini mungkin bisa dibantu gitu. Iya. Iya, Pak Ji. Jadi gimana nih pembagiannya? Monggo kita ikut yang ini. Mungkin per klaster dulu. Ya, boleh. Kemudian kalau tim misalnya ini belum masuk di klaster, nanti bikin klaster yang baru. Betul. Iya, gitu Pak.
Di sini saya Mbak Ica atau Mas Agus, mungkin dibuat klasternya di dalam Excel-nya, Mas. Ya, tim pengembang untuk Pengembang. agro. Pengembang nanti ada Agro. klaster. Iya. Buat klasternya. Dari Dikti sendiri ada target? Jadi ada 6 klaster, Mas. Oh, 6 klaster ya? Social science, engineering, agro, Kesehatan. humaniora. Jadi memang kita targetnya adalah yang masuk social science, humaniora, science, agro, medical, health, juga sama engineering, Pak. Itu Pak. Ada 6, Mas. Ya. Ada 6. Ya, nanti timnya siapa aja. Nanti kalau misalnya yang sudah kita undang belum masuk, kita bikin klaster yang baru. Science. Agro, Mas. Agro, ya. Science dan agro. Agro. Science. Kemudian engineering. Kemudian medical. Medical atau health. Ya, atau health. Ya. Nah, ini monggo siapa yang bisa masuk di sini. Kemarin itu sudah sempat ada pembagian yang Bu Dewi, kalau nggak salah. Siapa di Mbak? Mungkin dari tim yang sekarang ada dulu. Yang sekarang ada dulu, jadi kayak ditambah kita bisa dari masukkan perguruan tinggi yang lain. Social science itu kemarin. Ya, dikelompokkan dulu terus nanti dibikin timeline. Ini social science itu ada Bu Antari. Ya, sementara. Kemudian humaniora ada Bu Hastanti Widi. Science ada Pak Slamet Widianto. Agro ada Pak Lili. Teknik ini ada teknik ini udah banyak nih di sini. Ada Bu Suning, ada Pak Baskara, ada Pak Gatot. Di social science bisa kita masukkan Pak Edi. Social science di atas, Mas. Ya, tambah Pak Edi. Kemudian di engineering kita bisa masukkan Bu Suning, Pak Gatot, terus Pak Bas, Pak Mayong. Pak Mayong mau di mana? Di science apa di health, Pak Mayong? Pak Mayong tuh di agro. Oh, di agro. Saya kira di health. Di kesehatan juga. Pak Mayong di agro. Yang medical siapa, Mbak? Saya ikut Pak Lili aja. Di kesehatan itu ada Bu. Medical siapa? Ada Bu. Di kesehatan ada Bu, ini ada Bu Yai. Bu Yai. Saya sama Bu Gandes, Bu An. Oh, Bu Yai dan Bu Gandes. Saya di sains loh, saya tuh kimia. Ya, Yai dan Bu Gandes. Ya. Okay. Itu Pak Gatot jangan kimia. Saya di Sains. sains bukan di Prof. social science. Edi di science. Prof. Edi. Saya juga di sains, karena saya matematik kan masuk sains harusnya. Oh, oke. Ya, sainsnya ini mungkin SAINS, Mbak. Sainsnya bukan sains itu. Nggak apa-apa, itu bahasa Inggrisnya science, Bu. Oke. Mbak, siapa namanya Pak Gatot, jangan Gatoto, nanti nggak kenal. Yang ngetik bukan saya nih, Bu. Pak Gatot. Saya di sains kayaknya ya, karena kalau bidang saya soalnya di matematik. Ya, saya juga tetangganya Pak Gatot. Saya kimia. Oke, berarti Pak Gatot, Pak Edi di science. Nah, ini yang sosialnya itu selain Bu Antari, mungkin Bu Maidison ya? Bu Maidison kan aktuaria di science juga, matematika. Ya, matematika. Kalau saya boleh usul, apakah tidak sebaiknya sosial itu dijadikan satu dengan humaniora? Iya. Boleh, Bu. Sosial humaniora. Boleh, Bu. Bisa, Bu. Terima kasih. Iya, sosial science dan humaniora. Humaniora. Pak Sutiarso di mana? Pak Sutiarso, Pak Alim. Pak Edi di HP. Ada Pak Alim.
Ya, ada paling. Kalau walaupun dari PB tapi basis ilmuwan saya di manajemen Bu, mungkin di sosial humaniora. Ya, paling di sosial management. Pak Setiarso, Pak Setiarso. Pak Setiarso di mana? Di Agro, Lili Setiarso. Pak Liling ya. Nun sewu Bu, Bu Dewi. Ya. Ya, nggih. Kalau Bu Inaka tadi kan usul yang sosial jadi satu dengan humaniora itu. Ya. Tapi kalau nanti sudah berhubungan dengan yang hitung-hitungan, nun sewu saya dari filsafat, itu kami sudah enggak menguasai itu, ngaten. Jadi kalau untuk problem base atau case base, itu nanti dekatnya filsafat, lalu FIB lebih ke sana sebetulnya. Monggo, apa tetap mau dipisah? Dengan yang agama-agama itu yang jurusan keagamaan. Kalau Bu hukum, fisipol, ekonomi mungkin lebih banyak kuantitatif bisa dekat ke sana. Berarti sih sebaiknya dipisah ya, Bu. Biar nanti lebih. Yang terlalu padat itu nanti Bu. Terutama yang ketika sosial sama humaniora mungkin tetap dipisah saja karena nanti akan berbeda klaster base dasar mata kuliah dasar. Iya, dasar ininya beda nanti. Matur nuwun. Baik, Bu. Kalau dipisah berarti saya sepertinya bidang saya lebih humaniora karena saya orang hukum, Bu. Gitu. Jadi saya Inaka itu yang social science, berarti saya harusnya mungkin saya lebih cocok masuk humaniora. Oh, Ibu di humaniora, nggih. Jadi Bu Antari di humaniora, Mas. Ya, Inaka, Mas. Berarti timnya sudah masuk semua ini ya, Mas Agus? Kalau sudah tinggal ditambahkan Bu, yang masih belum nanti dari Pak Lili nanti bisa nambah. Saya dipindah saya ikut Pak Lili aja ya, boleh ya? Pak Mayo katutan. Loh. Ya. Agro. Monggo. Saya ikut Pak Lili ya. Yang bagian nulis aku. Pokoknya siap diperintah sama Pak Lili. Ya, idealnya memang Bapak Ibu nanti tinggal ditambahkan mungkin dari mata kuliah ini nanti tinggal tambah tim-timnya yang mungkin ahli di dalam mata kuliah tersebut. Mahasiswa dasar fakultas dari Pak Divisi tidak background ini. Sama ini Bu Dewi, ya. Kalau bisa di setiap tim ini mungkin ditambahkan lagi juga dengan dari dosen atau yang pakarnya yang di masing-masing tim ini yang mungkin juga sudah punya pengalaman mengembangkan materi online supaya nanti bisa emas modulnya itu sesuai dengan ini untuk modul online gitu. Mungkin Pak Gatot misalnya atau Bapak Ibu dari ini ada yang misalnya Bapak mungkin tahu ini dosen kalau dosen yang engineering dia pakar. Ini seperti yang engineering kan sudah ada Bu Suning, jadi mungkin Bu Suning juga bisa bantu gitu. Terus nanti kalau yang di tempatnya Prof Lili kan sudah ada Pak Mayong. Ya. Nah, tapi yang belum ada, yang masih perlu ditambah dengan yang dosen yang punya experience mengembangkan online learning mungkin bisa ditambah gitu maksud saya, Bu. Ya benar Pak. Mungkin kalau misalnya Bapak ada yang kita kan nggak tahu nih Pak dosen-dosen mungkin yang pakar di misalnya di bidang social science. Mungkin Bapak Ibu ada mau menambahkan kira-kira yang tahu bahwa dosen tersebut memang ahli di bidangnya. Apakah nggak ditentukan dulu mata kuliahnya kira-kira di tiap bidang itu, ataukah ditentukan nanti? Oh begitu Pak. Karena kalau ini kita beragam itu juga nanti jadinya mata kuliah apa kan juga
bingung. Kalau misalkan mata kuliahnya ditetapkan dulu, kita baru bisa cari ahlinya di bidang substansinya dan yang di bidang IT-nya. Baik, kalau gitu mungkin yang pertama adalah misalnya di social science, mungkin mata kuliahnya Mas yang kita tetapkan dulu ya Pak ya, masing-masing ini ya Pak. Ya, kalau menurut saya gitu. Ya, boleh Pak. Lebih fokus nanti anunya. Ya, kalau kita nyari teman kan siapa di bidang itu yang substansinya. Ya, setuju Pak. Ya, baik. Di social science mata kuliahnya apa Pak? Yang dasar yang kita tetapkan. Kalau dari IPB yang sudah ada di SPADA itu sosiologi, Bu. Sosiologi. Ya, boleh, nggak apa-apa. Nanti dipilih aja. Kemudian ada lagi Pak? Mungkin yang mata kuliah dasar. Ekonomi mungkin, Bu. Ekonomi. Kira-kira mau ditentukan berapa banyak Pak Aris mata kuliahnya dalam satu rumpun? Monggo, atau 2 dulu. 2 atau 3. Mungkin 2 atau 3. 2 nggak apa-apa sih Pak. Ya, Kan 2. sebetulnya 2 aja apa Pak. Ya. Supaya nanti cepat selesai. Ya, dan ditambahkan sebetulnya kami kan juga ada hibah inovasi modul digital itu kan nanti juga akan terseleksi dari yang baik-baik juga yang akan tayang itu Pak Aris, Pak Dit. Jadi bisa kita tambahkan, jadi nggak kosong, nggak cuma 2, nanti insya Allah akan banyak dari peserta-peserta yang mengirimkan modulnya. Ya, boleh. Humaniora mungkin Bapak, kita mau tetapkan mata kuliahnya 2. Bu Astanti, Bu Antari. Pancasila. Ya, di humaniora apa Pak Bu? Nuwun sewu. Pancasila penting itu Pancasila. Nuwun sewu. Saya juga mau nyuwun pirsa ini kalau sekalian tadi ya Bu Suneng ke Prof Aris. Kalau untuk humaniora ini apakah diperbolehkan mata kuliah wajib umum itu Pancasila Kewarganegaraan itu, atau mata kuliah di rumpun humaniora misalnya filsafat ilmu ngaten menika? Ya, saya kira yang di luar MKDU ya. Yang rumpun ilmu sih Bu, kalau saya prefernya. Ya, yang di luar mata kuliah wajib aja. Kalau untuk gimana humaniora saya mengusulkan filsafat ilmu, Bu. Filsafat ilmu. Ya, boleh. Ya, filsafat ilmu. Satu lagi Bu. Bu Inaka mungkin ada masukan? Literasi hukum ini Bu Inaka. Literasi hukum. Literasi hukum. Kalau hukum itu ya, kalau saya mungkin mata kuliah misalnya saja salah satu bidang, apakah hukum perdata ataukah mungkin yang lebih umum itu kontrak atau apa, atau mata kuliah apa ya, karena yang bisa di PBL kan itu ya yang mungkin seperti sudah masuk pidana atau perdata atau hukum bisnis gitu, itu mungkin bisa di model PBL kan gitu. Tapi kalau yang mata kuliah dasar memang hukum saya pikir belum cocok kalau menggunakan metode PBL ini gitu. Hukum bisnis tadi kayaknya bagus tuh. Ya, hukum bisnis atau ya boleh deh, hukum bisnis atau hukum perdata sama saja. Nah, kemudian di sains Pak Gatot. Pak Gatot, gimana Pak Edi? Pak Gatot mengusulkan apa? Kalau saya bidangnya kimia organik sih Pak. Kimia organik. Di SPADA yang sudah ada tuh Pak Slamet, ada genetika punyanya Bu siapa? Oh, biologi ya. Siap. Jadi kita biologi saja, nanti biar topiknya kita pilih saja nanti. Jadi apa Pak? Biologi. Ya, monggo yang lainnya. Mungkin untuk sementara
kalau yang ada di Spada tuh yang saya lihat ini ya aljabar linier ya, atau aljabar elementer. Dan itu biasanya memang banyak diperlukan mata kuliah itu nggak hanya di matematik, tapi biasanya juga di fisika, terus kemudian di engineering sendiri juga banyak diperlukan. Bukan, ya benar. Jadi mungkin saya sementara usul itu dulu deh, aljabar linier atau aljabar elementer itu. Kalau di agro, Pak Lili? Untuk agro, ini karena sebetulnya kan itu tadi seperti kami sampaikan, itu ada pertanian, ada teknologi pertanian, kehutanan, peternakan masuk, tapi mungkin karena ada dua, untuk sementara ini dua mata kuliah. Itu pertama kami mengusulkan pertanian presisi. Jadi untuk bisa semua masuk sebetulnya karena ini dasar dari. Nah ini Pak Atma mungkin bisa nambah yang kehutanan. Yang dipakai oleh agro itu kan terkait dengan ini aja hidrometeorologi aja, Prof. Lili. Oke ya, siap. Karena itu semuanya pakai itu. Ya, hidrometeorologi. Meteorologi. Ada engineering, Ibu Suni? Tadi transformasi digital. Transformasi digital. Rencananya transformasi digital yang di UGM kami pecah menjadi dua, karena sekarang ini dua SKS itu materinya sangat padat. Jadi kami inginnya itu dua terpisah. Satu yang terkait dengan transformasi digital sendiri, yang satu terkait dengan computational thinking dan pemrograman. Computational thinking dan pemrograman. Computational. Atau mungkin lebih penting yang mana ya? Karena kami juga punya materi cyber security cukup bagus. Tiga jangan gitu. Jangan dua aja. Kalau di medika, Gandes mau menetapkan apa, Bu Yayi? Nah itu. Nah itu. Soalnya kedokteran itu kan luas banget ya, mau di kalau kita mungkin kalau yang yang agak umum profesionalisme itu kan kompetensi yang awal ya. Profesionalisme. Ya, kemudian ya kalau kliniknya nanti biar Bu Gandes ya. Saya ini soalnya di departemen ilmu perilaku. Kalau Bu Gandes itu wakil dekan 1, tapi beliau S3-nya memang medical education. Yang maksud saya nanti saya konsul saja mata kuliah yang dasar umum yang memang harus dipelajari oleh pendidikan dokter. Oke, baik. Tadi sementara nanti dari Bu Yayi, nanti kalau saya memang membawai di profesionalisme itu yang memang kita itu istilahnya adalah kurikulum yang memang continuing gitu. Jadi semester 1 ada, semester 2 ada, semester 3 sampai semester 8 itu ada. Nah, kalau yang mata kuliah wajib yang lain itu kan mulai dari fisiologi, anatomi dan sebagainya itu mana yang mau dinasionalkan nanti saya konsultasi dulu sama Bu Gandes ya. Baik Bu, monggo. Baik Bapak Ibu, ini kan sudah ada mata kuliah yang ditetapkan. Izin Bu Dewi. Ya, Bantari gimana Bu? Jadi setelah saya pikir hukum bisnis itu adalah materi khusus dari hukum perdata. Jadi agar lebih luas itu hukum perdata saja. Nanti pasti hukum bisnis akan masuk di sana. Ya, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. Bapak Ibu, ini sudah ditentukan mata kuliah yang akan dibuat. Mungkin dari mata kuliah ini mungkin ada dosen tambahan sebagai tim yang memang Bapak dan Ibu kenal, memang dia pakar dalam mata kuliah tersebut. Dia diikutkan ke dalam tim ini.
Pak Alim, Pak Gatot, masukkan. Harus Dari ditentukan sekarang ya, Bu? Iya. harus sekarang ya Bu ya. Atau misalnya memang ada sekarang kita tentukan masuk ke sini Bapak dan Ibu, tetapi kalau memang serasanya belum, nanti kita bisa sambil berjalan, sambil nanti kita memasukkan atau menambahkan dosen sebagai tim untuk yang dikenal ahli dalam mata kuliah yang sudah kita tetapkan, gitu ya? Ya. Jadi kalau saya boleh usul, mungkin nanti tim ini yang justru di perguruan tingginya mencoba menanyakan kira-kira siapa nih pakar-pakar atau yang memang expert di bidang mata kuliah tersebut yang bisa diikutkan di dalam tim ini gitu. Karena nanti kalau kami sebut di sini namanya, tahu-tahu yang bersangkutan nggak bersedia atau nggak bisa, nanti repot juga tuh. Jadi berarti kan mungkin Bapak dan Ibu yang akan mencari kira-kira di perguruan tingginya yang bisa diikutkan ke dalam atau tambahan sebagai tim ya Pak ya. Ya. Kalau seperti contohnya yang yang untuk mata kuliah aljabar linier ini mungkin bisa aja nanti ada pakar yang dari ITB, ada yang pakar dari UI, ada yang pakar dari UGM, itu juga bisa juga kalau mau. Ya, baik Pak. Bu Lita, timeline-nya setelah ini apa? Ya, berarti untuk kegiatan aktivitas kan berarti yang hari ini kita adalah penentuan untuk kelompok-kelompok mata kuliahnya, kemudian tim pengembangnya siapa saja kan sudah disepakati. Ini selanjutnya mungkin di akhir minggu kedua jika memang akan ada tambahan rekomendasi siapa yang akan kita libatkan lagi dalam tim pengembang ini, kami akan tunggu sampai akhir minggu ini. Jadi minggu ketiga, minggu keempat mungkin Bapak Ibu sudah mulai bisa diskusi untuk konsepnya. Jadi minggu ke-1 kita bisa ketemu dulu untuk progres sampai di mana modulnya. Berarti mungkin Mas Agus tolong dibawa ke bawah, Mas Agus, di aktivitasnya. Kita tambahkan berarti minggu kedua ini kan akan menambahkan nama-nama tipnya sebagai dosen yang ahli. Gus, benar tadi Gus, di atas Gus. Yang aktivitas. Di atas tadi benar di atas. Nah, di sebelah Juli itu kamu aktivitasnya pindahin di sebelah Juli. Yang aktivitasnya. Enggak, jangan social science-nya enggak ikut. Social science-nya enggak ikut, aktivitasnya aja. Nah, aktivitas. Oke. Bu Dewi, Bu Lita, apakah panduan untuk project based learning, case based learning, problem based learning ini sudah ada? Belum. Oleh karena itu kan kita perlu panduan ringkas ya, karena setiap model pembelajaran kan ada sintak-sintak yang harus diikuti. Jangan-jangan nanti maunya problem based learning tapi bukan gitu kan. Ya. Kan perlu ada panduan persamaan persepsi di awal. Dan saya pikir tidak mungkin satu mata kuliah kemudian problem based learning saja. Mungkin juga ada model-model atau metode pembelajaran yang lain, tetapi contoh-contoh itu di beberapa pertemuan ada. Kan gitu ya, Bu ya? Ya. Baik Pak, mungkin itu akan kita masukkan ke dalam aktivitas dalam beberapa minggu ke depan. Jadi mungkin ditulis aja Mbak Lita, mungkin yang pertama setelah ini adalah mungkin poin 1. Mungkin ditambahi kolom metode pembelajaran yang mau diterapkan di mata kuliah tersebut, sekalian nanti melihat. Metode pembelajaran ya Bu ya? Iya. Ini yang dari medical, Bu Yayi ada ya? Bu Yayi ada Pak, tapi ya Bu Yayi tadi sudah ada Pak. Jadi memang kalau untuk yang PBL itu lebih banyak contohnya itu di kedokteran karena sudah sistem blok kan. Iya. Jadi sudah case based learning, problem based learning itu memang sudah sehari-hari dipakai. Ada Pak, saya Yayi.
Kiai ada Pak. Nah, Kiai bisa sharing best practice nanti untuk panduan ini, karena kan setiap mata kuliah kan diajarkan PBL di sistem blok itu. Betul kan Kiai ya? Iya, betul. Iya. Maaf ini saya sambil. Iya, jadi nanti ini ya nanti nggak apa-apa, nanti ini jadi nanti 1 minggu itu paling tidak ada progres ya, progres nanti outline ataupun apa ya. Nanti kita harapkan minggu depan itu kita ketemu langsung Pak Dirjen agar nanti sudah sesuai belum dengan harapan beliau untuk outline ataupun yang akan disusun dalam bentuk panduan ini gitu. Syukur kalau sudah ada yang jadi gitu, jadi nanti bisa untuk contoh yang lain untuk pengembangan modul pembelajaran yang lain. Gimana kalau begitu, Bu Dewi, Bu Yulita? Ya, Bapak, baik Pak. Nanti kita coba koordinasikan dengan Bapak dan Ibu. Ya, ya. Ya. Jadi kita juga bisa tunjukkan juga ke Pak Dirjen Pak inventari koleksi modul yang sudah ada di Spada juga. Jadi biar Pak Dirjen juga nggak khawatir sekali, takutnya nanti beliau khawatir jumlahnya sedikit. Sebetulnya di Spada juga sudah ada beberapa untuk mata kuliah di bidang-bidang tersebut. Iya, tapi kan ini kita kan yang untuk PBL-nya kan Bu, jadi problem based learning. Ya, nanti kita coba klaster yang sudah ada, akan kita pilih yang bisa masuk di kategori PBL, juga akan kita tunjukkan ke Pak Dirjen juga Pak. Jadi selain nanti dari tim pengembang, karena untuk mengembangkan modul itu kalau sudah ada sih bisa langsung ditampilkan, cuman kalau yang ini kan nanti ada sifatnya kayak kerjasama tim kan Pak, kayak biologi yang di sains kan juga melibatkan beberapa perguruan tinggi yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur juga. Jadi mungkin butuh waktu untuk Bapak Ibu mengembangkan modulnya yang akan menjadi modul generik tersebut, tapi di lain itu, di sisi itu kita juga akan menunjukkan ke Pak Dirjen bahwa kita juga sudah punya yang sudah ada. Gitu. Bapak Fris. Halo. Mungkin nanti yang dari Spada di data aja Bu Lita, mungkin yang mengarah ke PBL, mungkin dari bidang-bidang ilmu yang ini tadi yang 6 itu mungkin sudah ada apa aja mata kuliahnya yang memang mengarah sudah PBL. Mungkin ini aktivitas dulu ya Bu ya, kita mencoba balikan minggu ke depan. Ini siapa, Mas Agus ya? Mas Agus mungkin langkah pertama aktivitasnya, Mbak Lita mau apa dulu ini? Panduan dulu kan? Aktivitasnya kan yang pertama tadi akhir minggu kedua kita sudah dapat fix nama-nama tim. Oke, berarti finalisasi nama tim. Finalisasi tim pengembang. Kemudian itu di minggu kedua, terus minggu ketiga dan minggu keempat kan istilahnya kerja mandiri, Bapak Ibu mengembangkan konsepnya dulu. Pengembangan konsep. Jadi mau nanti bentuknya seperti apa. Tapi tadi yang disampaikan oleh Prof. Edi kita sudah bisa laksanakan nggak ya Bu? Kita bisa fasilitasi juga untuk panduan PBL. Ya mau tidak mau harus. Dan itu panduan PBL dan apa tadi? Ya panduan PBL. Iya, panduan PBL. PJBL. Kita belum ada kan ya? Belum. Mungkin itu nanti problem based learning, project based learning, sama case based learning 3. Ya, mungkin nanti timnya Bu Nurmasyito bisa bantu untuk mengembangkan itu dalam waktu kurang lebih ya 2 mingguan. Kalau sudah ada panduan yang lama-lama, maksudnya panduan apa? Ya, kalau kita sih kemarin sudah panduan umum ya. Pengembangan panduan PBL. Kalau yang ada itu kemarin sudah dipakai untuk hibah SCL. Untuk hibah SCL. Iya, tahun lalu. Nah, itu kan bisa kita modifikasi sedikit ya, untuk bisa. Jadi ketika perguruan tinggi itu mengambil pun, ketika mereka mau mengembangkan, mereka sudah ada guidance-nya. Oh, kalau PBL itu ternyata harus seperti ini. Itu menurut saya penting sih, Bu Dewi. Ya, oke, kalau gitu coba nomor 3-nya itu penyusunan panduan PBL. PJBL.
Case Based Learning CBL. Mungkin minggu ketiga 4 juga ya Bu ya, sambil paralel ya Bu ya. Ya, PJBL betul paralel. Pak. PJBL Project Based Minggu Learning benar. keempat. Kan nanti ini PJBL. yang itu kan timnya Bu Nur Masyito Ya, nanti. makanya nanti bisa paralel dia apa namanya beririsan pelaksanaannya. Satunya CBL, Case Based Learning. PJBL, CBL ya. Minggu ketiga keempat. Setelah panduan apa Mbak kita biasanya? Nanti minggu ke-1 kita ketemu untuk FGD lagi, istilahnya apa, koordinasi untuk mungkin lapor ke Pak Dirjen. Tadi kan Pak Direktur juga menyampaikan kita akan lapor ke Pak Dirjen. Jangan Jadi koordinasi, Bapak Ibu, langsung aja FGD pembahasan. FGD pembahasan Konsep aja. Konsep modul. Konsep modul. Soalnya kalau koordinasi tidak. Ya. Dan nanti di minggu 1 Agustus. Mbak Lita. Belum? Saya jam 2 kan ada acara ini. Ya. Saya nanti derek dan saya mungkin nanti akan yang pengembangan mata kuliah itu akan berbasis project yang dari engineering. Ya. Ya. Baik, Matur nuwun. Mohon maaf live dulu, Nggih. Nanti saya nyusul, Bu. Hati-hati di jalan. Terus setelah FGD pembahasan konsep kan Bapak Ibu sudah ada gambaran, jadi sudah mulai penyusunan sampai selesai itu kerja mandiri sebetulnya dari minggu ketiga 4 ini sudah mandiri juga, termasuk kan dari konsep ke penyusunan itu jadi satu kesatuan. Jadi sampai ya Allah nggak bisa geser. Mungkin kurang lebih kalau sampai minggu ketiga Agustus sudah bisa ya Bapak Ibu untuk modul. Maksudnya sudah sekitar 90% lah, gitu kan. Nanti kalau gitu sebentar, ini adalah penyusunan modul. Sebentar, penyusunan modul dulu, Mas. Penyusunan modul. Ya kan? Berarti kan penyusunan modul. Penyusunan modul itu itu minggu ketiga sampai minggu ke-1 sampai minggu ke-4. Ya, nah nanti langsung minggu 4-nya sudah. Minggu ke-4 sudah itu. Ya. Apabila istilahnya modul review final modul dan upload di Spada selesai dalam waktu 1,5 bulan. Review final modul dan upload. Lapor juga ke Pak Dirjen juga. Nah kalau sebentar ada WA-nya Bapak. Sebentar Mbak Lita, sebentar ini kan ada WA-nya Bapak juga. Sebentar ini kan ada pika-pika perguruan tinggi top 5 negeri dan swasta ya kan dikumpulkan, kemudian model-model kolaborasi learning based daring ya kan, project based lintas departemen bahkan lintas PT ini dapat didorong melalui bantuan-bantuan kecil atau kompetisi untuk stock talking best practice. Ini tindak lanjutnya apa ya, Mbak? Ya, nggak apa-apa sih, Bu. Itu kan yang disusun oleh Bapak Ibu tim ini nanti akan menjadi asumsi kami akan menjadi best practice yang sudah dijalankan oleh Bapak Ibu tim gitu, Bu Dewi. Jadi udah ya, jadi kita nggak perlu lagi untuk melalui bantuan-bantuan kecil ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, ada tambahan komentar Pak Gatot, Pak Baskara, Pak Edi Cahyo? Ya sih, Bu, cukup. Cuma nanti mungkin dengan tim sains, dengan Pak Edi dan Pak Slamet, mungkin kita cari waktu untuk diskusiin juga nih, Pak. Iya, siap Pak Gatot. Ya, Pak Gatot. Iya, monggo nanti bisa derek. Hanya pesan sedikit Bu Dewi, nanti kalau untuk yang menyiapkan metode pembelajaran itu 3 itu
yang sering kali ditinggalkan itu kan online pedagoginya. Jadi ketika pembelajaran itu dengan daring tentu ada sedikit berbeda. Kalau di petunjuk itu ada muatan-muatan itu akan lebih bagus ya. Untuk yang metode pembelajaran itu. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Pak Aris ada mau disampaikan kembali Pak? Jadi udah ya aktivitasnya ya. Ya Pak. Finalisasi tim. Ya, jadi mudah-mudahan minggu keempat Agustus sudah siap untuk final, modulnya final dan diupload Pak. Oke. Ya, jadi ini mohon bantuan Bapak Ibu untuk nanti disesuaikan dengan timeline, syukur bisa lebih cepat gitu ya. Intinya nanti pertemuan yang akan datang itu sudah ada ngereng-ngerengan ya, kalau orang Jawa itu isinya sudah ada outline-nya, sudah ada konsepnya ya, untuk disampaikan ke Pak Dirjen apakah itu sudah sesuai dengan harapan beliau atau belum, kemudian baru lanjut gitu ya. Jadi intinya pertemuan minggu depan itu sudah ada masing-masing tim pengembang itu sudah bisa mempresentasikan hasil lah, kurang lebih itu Bu Dewi, Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti ini dikejar waktu karena semester dasar kan tinggal bulan depan ya, jadi kalau ini bisa lebih awal jadi lebih baik lah kira-kiranya. Begitu saya kira Bu Dewi. Ya, baik Pak Direktur, terima kasih. Bapak dan Ibu, jadi sesuai dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Profesor Aris, jadi untuk minggu depan kita akan bertemu lagi dalam rangka untuk sudah siap konsepnya yang akan disampaikan ke Pak Dirjen. Mungkin begitu ya Bapak dan Ibu ya PR-nya. Jadi kita akan bertemu lagi di minggu ke depan, tapi sudah dengan konsep dari tiap-tiap jenis rumput ilmunya. Bapak dan Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita cukup pertemuan ini. Pak Aris mau menutup, monggo Pak Aris. Terima kasih Bu Dewi, Bu Yulita dari pembelajaran, dan juga Bapak Ibu tim pengembang untuk modul PBL ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya, dan mohon ini dibantu dan didukung sampai selesai. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan timeline yang kita tetapkan nanti bisa selesai tepat waktu. Dan minggu depan insya Allah nanti kalau sudah ada ini bentuknya, konsepnya, outline-nya, nanti kita diskusi dengan Pak Dirjen dan kita lanjut sampai nanti modul ini selesai. Demikian saya kira bisa kita akhiri pertemuan ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Mohon dukungannya dan bantuannya dan supportnya ke Bapak Ibu tim pengembang. Kita tutup dengan bacaan hamdalah tadi dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Agus, Mbak Lita, mungkin nanti timeline-nya tadi di-share ke Bapak dan Ibu. Baik. Ya, supaya Bapak dan Ibu bisa menyiapkan untuk pertemuan berikutnya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Matur nuwun Bapak Ibu. Bapak Ibu, terima kasih. Jangan kebablasan menanya bapak-bapaknya. Aku live. Oke.
Mbak, ada Mbak Naila nggak? Naila, tolong panggilin Mbak bentar.